Halo, selamat malam dokter. Selamat malam, dengan Nurse Della. Ya, betul dengan Nurse Della. Mohon segera ke ruangan saya ya. Baik dokter, saya akan segera ke sana. Oke, baik. Selamat malam dokter. Benarkah dokter yang memanggil saya ke ruangan ini? Benar, Nurse. Baik, kalau begitu dokter, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya ingin menanyakan perihal kondisi pasien atas nama Tuan Erik. Apakah sudah ada perkembangan, Nurse? Baik dokter, kondisi Tuan Erik masih belum stabil. Mungkin dokter bisa melihat pada rekam medis berikutnya dokter. Oke, saya lihat dulu. Oke, jadi pasien atas nama Tuan Erik belum stabil kondisinya. Baik, kalau begitu untuk pemeriksaan lanjutannya bisa memeriksa tanda-tanda vital secara rutin pada pasien. Kemudian untuk hasilnya nanti bisa diserahkan kepada saya. Baik dokter, kalau begitu saya akan segera memeriksa kondisi pasien atas nama Tuan Erik. Kalau begitu saya permisi keluar ruangan. Selamat malam, Sus. Akhirnya suster datang juga. Mau periksa kondisi kakak saya? Iya. Baik, silakan lanjut, Sus. Siapa? Ibu, saya sudah selesai memeriksakan kondisi pasien. Saya permisi, Bu. Apaan sih? Sus, kemarin Sus sempat periksa Tuan Erik ya di ICU? Ya, benar banget Sus. Kemana ya? Oke, mungkin bisa ikut ke ruangan saya karena saya akan memeriksa Tuan Erik setelah ini. Baik. Baik Sus, ada apa ya Suster memanggil saya untuk ke ruangan? Jadi begini Sus, hari ini saya akan menjaga Tuan Erik di ICU. Jadi saya ingin melihat data rekam medis kemarin dari Bapak Erik. Baik Suster, untuk melihat kondisi atau perkembangan kondisi pasien mungkin Suster bisa melihat sendiri di rekam medisnya Suster. Baik, terima kasih ya Sus. Halo, selamat pagi Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Nurse Yunita yang akan merawat Bapak Erik pada hari ini. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu? Baik Sus, jadi Suster ya yang akan memeriksa kak dan kakak saya hari ini. Iya, betul sekali Bu. Saya akan memeriksa keadaan dari Bapak Erik pada hari ini. Baik Sus, silahkan. Terima kasih Bu. Ya. Baik, selamat pagi Bapak Erik. Perkenalkan saya perawat Yunita yang bertugas jaga pada hari ini Pak. Baik, jadi tujuan saya ke sini, saya akan memeriksa Bapak untuk mengetahui bagaimana perkembangan Bapak pada hari ini. Permisi ya Bapak, saya periksa. Baik Bapak, saya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Bapak. Jadi kondisi Bapak pada hari ini telah membaik dari hari sebelumnya. Namun saya tetap berdoa ya Pak, agar Bapak segera sembuh dan segera sadar, karena keluarga Bapak telah menanti Bapak untuk sembuh dan segera kembali ke rumah dengan keluarga. Baik Bapak, saya telah selesai melakukan pemeriksaan, jadi saya izin untuk pamit dan nanti saya akan berbicara kepada keluarga Bapak. Selamat pagi Bapak. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Erik. Bagaimana kondisi kakak saya Sus? Baik Ibu, kondisi dari Bapak Erik telah mendapat peningkatan dari sebelumnya, jadi kita tetap berdoa saja ya Bu, agar kondisi Bapak Erik tetap membaik dan bisa segera sadar.
Terima kasih Tuhan, akhirnya setelah sekian lama kondisi kakak saya membaik. Iya Ibu, betul sekali. Jadi Ibu tetap semangat dan selalu berdoa ya Bu untuk kesembuhan dari Bapak Erik. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menginformasikan bahwa Ibu tetap bisa berkomunikasi kepada Bapak Erik karena beliau bisa mendengar walaupun tidak sadarkan diri Bu. Kenapa gitu sus? Kan beliau tidak sadarkan diri, apa bisa merespon? Baik Ibu, jadi begini, jika pasien yang tidak sadar kita ajak berkomunikasi, mereka bisa mendengar suara kita Ibu, walaupun tidak bisa merespon apa yang kita sampaikan. Jadi Ibu tetap harus berkomunikasi untuk memberikan motivasi kepada Bapak Erik agar segera sadar dan sembuh. Begitu Ibu. Oh gitu ya sus, saya baru tahu ternyata orang koma bisa diajak berkomunikasi ya. Kalau gitu saya akan sering-sering sih ngajak kakak saya berkomunikasi. Baik Ibu, sama-sama, karena itu merupakan tugas saya untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai pasien agar Ibu bisa mengetahui apa saja yang telah saya berikan ataupun saya lakukan kepada pasien. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Enggak sus. Oke, terima kasih ya Ibu. Saya izin untuk pamit kembali. Terima kasih suster. Selamat pagi. Pagi. Permisi ya Ibu. Terima kasih suster. Ya. Selamat malam sus, akhirnya suster datang juga. Mau periksa kondisi kakak saya? Iya. Baik, silakan lanjut sus. Pada adegan ini, perawat satu tidak menerapkan sikap komunikasi terapeutik karena tidak memperkenalkan diri saat bertemu dengan keluarga pasien, tidak memberi salam dan tersenyum, tidak menanyakan kabar dan menggunakan bahasa tubuh yang tertutup. Perawat satu juga tidak melakukan kontak mata ketika berkomunikasi dengan keluarga. Selanjutnya, mari kita lihat teknik komunikasi perawat 2. Halo, selamat pagi Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Nurse Yunita yang akan merawat Bapak Erik pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar Ibu? Pada adegan ini, perawat 2 telah menerapkan sikap komunikasi terapeutik dengan baik. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Siapa? Pada tahap kerja, perawat satu tidak memperkenalkan diri kembali kepada pasien. Walaupun pasien sedang koma, namun kita harus tetap melakukan komunikasi. Baik, selamat pagi Bapak Erik. Perkenalkan saya perawat Yunita yang bertugas jaga pada hari ini Pak. Baik, jadi tujuan saya ke sini, saya akan memeriksa Bapak untuk mengetahui bagaimana perkembangan Bapak pada hari ini. Pada perawat 2 sudah memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan pemeriksaan yang dilakukan. Ibu, saya sudah selesai memeriksakan kondisi pasien. Saya permisi Bu ya. Apaan sih? Setelah melakukan pemeriksaan, perawat satu tidak menjelaskan bagaimana hasil kondisi Tuan Erik. Ketika pergi keluar ruangan, terlihat perawat satu bersikap cuek dan tidak menghiraukan respon dari keluarga pasien. Baik Bapak, saya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Bapak. Jadi kondisi Bapak pada hari ini telah membaik dari hari sebelumnya. Perawat 2 telah menjelaskan hasil pemeriksaan Tuan Erik kepada keluarga, sekaligus menjelaskan pentingnya komunikasi terhadap Tuan Erik walaupun dalam keadaan koma. Perawat 2 juga terlihat tetap bersikap ramah dan tersenyum kepada keluarga sebelum meninggalkan ruangan.